ada Dokter Kurnia alias Dokter Puput, dokter spesialis penyakit dalam sedang lewat. Langsung aja kita ajak mampir ke sini. Dok, abis ngapain sih, Dok? Habis visite tadi, terus habis itu intip-intip di studio, ada Ria. Ya sekalian ya guys ya, karena kan bulan Ramadan itu dikenal dengan bulan berbagai dengan keberkahan ya. Betul. Jadi biar memberikan manfaat yang luar biasa, masuk di inframe kamera kita dalam acara podcast Ramadan Health Talks. Yeay. Welcome to Ramadan Health Talks. Ramadan yang sehat dimulai dari ilmu yang tepat. Oke, Dok, gimana nih? Masih puasanya lancar? Alhamdulillah. Sudah bolong? Sudah bolong? Iya. Dasar perempuan ya, alhamdulillah. Oke deh, Dok. Ini ngomong-ngomong ya, Dok ya. Kan penderita diabetes nih. Mereka tuh boleh nggak sih berpuasa, atau adakah tipsnya bagi penderita diabetes biar puasanya itu tetap lancar dan aman? Oke. Ini pertanyaan yang sering sekali dipertanyakan ya dari pasien-pasien gitu. Jadi pada prinsipnya penderita diabetes itu memang kalau berpuasa itu beresiko. Nah, beresikonya ini ada dua, Ria. Jadi yang pertama adalah resiko gula terlalu rendah, itu adalah hipoglikemi, atau yang kedua hiperglikemi. Jadi gulanya terlalu tinggi, di atas normal, di atas 180 sampai di atas 200 itu. Ada. Cuma kita harus maintain, makanya penderita diabetes kami sarankan maksimal itu 1 bulan sebelum itu sudah mengatur gulanya baik-baik, supaya bisa berpuasa Ramadan dengan optimal. Gitu. Tapi ada ya penderita diabetes yang tidak dianjurkan untuk berpuasa, itu ada? Oh, ada Kondisinya banget. seperti apa itu, Dok? Yang pertama, kalau misalnya beliau sudah punya komplikasi, kan diabetes itu ada komplikasi yang akut, ada juga yang kronis. Nah, kalau yang akut ini kita biasanya hipoglikemi yang tadi kayak saya sebutin, yang terlalu rendah, ya kan, salah satunya, atau gulanya terlalu tinggi sekali, jadi di atas 200, bahkan bisa sampai 500 dengan gangguan napas, lalu ada gangguan jantung. Nah, itu harus hati-hati gitu. Oke, nah untuk penderita diabetes sendiri nih, Dok, bagaimana cara mengatur jadwal dan dosis obat atau insulin selama bulan puasa ini? Nah, betul. Itu, nah makanya kalau misalnya tadi gulanya optimal, kita bisa switch, kita jadi bisa ubah. Nah, kan obat-obat diabetes itu sangat erat hubungannya dengan makan ya. Jadi harus nempel. Karena kalau misalnya nggak nempel atau salah cara minumnya, resikonya banyak. Biasanya sih pasien-pasien itu suka mengeluh keringat dingin, jantungnya berdebar, tiba-tiba kayak haus, lapar gitu bisa. Atau bisa aja langsung nggak sadarkan diri. Terutama pada pasien-pasien yang udah sepuh, 60 tahun ke atas, yang fungsi organnya itu sudah tidak bagus lagi. Nah, jadi resiko tadi itu ada gitu. Nah, kira-kira apa saja nih tanda bahaya yang perlu diwaspadai bagi penderita diabetes ketika saat dia tuh di tengah puasa gitu? Nah, gini, tadi kan Ria pertanyaannya adalah gimana sih, Dok, penderita diabetes itu bisa berpuasa gitu ya. Nah, terus kalau yang barusan adalah ketika dia sudah berpuasa nih, terus tanda bahayanya nih apa? Seperti apa gitu kan. Nah, tanda bahayanya itu yang pertama tadi, kalau yang saya sebutin, yang hipoglikemi, lemes tadi itu ya, terus habis itu keringat dingin, berdebar. Nah, atau hiperglikemi. Jadi tadi kan aku ceritanya itu yang gula darah terlalu rendah ya, orangnya yang haus, lapar dan lain-lain tadi itu. Nah, kalau misalnya gula darah terlalu tinggi, itu orangnya bisa pertama berdebar. Nyeri dada bisa. Meskipun dia nggak lagi kelelahan gitu. Betul. Atau dia sering kencing.
gitu, sering kencing banget, sejam itu bisa sampai 3 kali, atau waktu lagi tidur bolak-balik pipis. Sering kali itu pasien akan bercerita kalau malam kan lebih gampang dikenalinya malam karena kita lagi tidur ya, bolak-balik bangun tidur gitu. Terus juga kesemutan itu juga bisa, atau mual muntah gitu. Bisa juga haus karena dia sering kencing, dia juga haus banget, atau kelaparan tapi badannya nggak gemuk-gemuk, tambah kurus kayak gitu. Tapi itu ada beberapa hal yang sering aku alamin sih dok. Usia aku kan masih 29 tahun ya. Kalau gemuk udah pasti. Tapi kalau malam hari itu sering banget kencing. Iya, 1 jam lebih dari sekali. Tapi setiap hari enggak? Selama bulan puasa ini. Nah, mungkin karena kita baru bisa minum itu kan setelah kita berbuka. Ya. Jadi otomatis yang kita minum itu juga harus kita lihat nih, kira-kira manis banget apa enggak. Nah, kalau dia kontennya itu sangat high kalori, itu akan membuat tubuh kita itu lebih dalam tanda kutip kental ya darahnya, gitu. Jadi dia akan menarik air kayak gitu. Jadi dia menarik air, otomatis yang dibuang juga akan lebih banyak gitu. Itu yang pertama. Jadi biasanya orang akan cenderung lebih haus kan, kalau diminum manis tuh haus terus ya kan, nggak selesai-selesai. Jadi waktu kita tidur kita akan lebih sering kencing gitu. Makanya disarankan ketika kita berbuka itu menghindari minuman-minuman yang punya sifat diuretik. Diuretik itu yang membuat kita untuk terindus sering kencing, contoh yang berkafein, kayak teh, kopi, soda, itu harus dihindari. Oke deh. Atau untuk melegakan gitu biar nggak khawatir, periksa aja kali ya dok ya? Iya betul, periksa itu memang lebih aman. Oke, kembali lagi nih bagi penderita hipertensi, bagaimana cara mengontrol tekanan darah selama berpuasa agar tidak terjadi lonjakan? Yang pertama, kalau penderita hipertensi, satu, makanan yang harus dijaga, ya kan? Makanan yang mengandung banyak natrium atau garam itu harus dihindari. Saya sering sekali sampaikan itu gampangannya adalah hindari 3P, pengawet, pewarna, perasa. Karena memang di 3 makanan ini itu garam diletakkan sangat tinggi. Karena kan dia sebagai pengawet dalam tanda kutip ya, garam ini sifatnya. Terus yang kedua, harus tetap minum obat. Jadi tetap obat darah tingginya harus diminum saat sahur dan saat buka gitu. Dan jangan lupa, karena kan kita kalau puasa itu cenderung kurang istirahat ya, ya kan? Betul. Jadi 2 hal ini harus dimaksimalkan gitu. Jadi diabetes dan hipertensi ini emang saling berkaitan ya dok ya? Betul, mereka memang ini Romeo dan Juliet. Oh, tidak terpisahkan gitu tidak ya? Tidak terpisahkan, Gali dan Ratna. Oke deh, bagaimana jadi pola makan sahur dan berbuka puasa bagi penderita diabetes dan hipertensi? Hipertensi, yang jelas cukup kalori, ya kan? Kalau kalori kan kita menyesuaikan dengan bentuk tubuh kita ya. Kalau misal kurus berarti kalorinya juga harus lebih banyak. Kalau misalnya gemuk berarti kalorinya lebih rendah. Kalau misalnya sudah ideal ya sesuai dengan berat badan ideal gitu. Terus yang kedua, harus tinggi serat, karena kan kalau serat itu dia akan lebih awet ya di perut, gak gampang lapar gitu. Terus yang ketiga, karbohidrat, pilihlah yang kompleks gitu. Iya, nasinya nasi jagung, beras merah mungkin, dan itu jumlahnya 1/4 piring. Ya, jadi 1/4 piring. Ini ya, kalau misalnya kita bayangkan 1 piring kita itu, separuh piring itu adalah sayur atau serat, bisa buah, bisa sayuran, 1/4-nya ini karbohidrat yang kompleks, 1/4-nya lagi lauk atau protein. Cara olahnya pun harus dipertimbangkan, hindari tepung-tepungan. Oke deh dok, terakhir nih tips sederhana tapi penting, apa yang sering dilakukan pasien saat menjalani puasa dengan kondisi penyakit kronis? Jelas kalau yang pertama, kalau penyakit kronis itu nggak boleh lepas obat. Jadi kadang-kadang kita itu karena udah terlalu semangat berpuasa nih ya, Ramadan, terus kan puasa nggak makan dok, jadi nggak minum obat nggak apa-apa dong, kayak pasien-pasien diabetes gitu kan, akhirnya obatnya nggak diminum. Padahal beberapa
pasien qadarullah memang nggak bisa lepas obat, Ria. Jadi obat harus tetap diminum. Yang kedua juga aktivitas olahraga ringan. Oh, tetap dilakukan ya? Sarannya pas mau buka. Jadi misalnya 1 jam sebelum kita buka tuh jam berapa sih? Jam 6 kurang 10 ya? Gitu ya. Mungkin jam 4:30 kita bisa jalan santai gitu. Renang juga boleh sekalian menyelam minum air. Itu tidak disarankan ya olahraga itu ya. Bercanda. Atau mau pilates dulu udah guys. Oh, boleh. Oke deh dokter, terima kasih. Dan terakhir sebagai closing statementnya dok. Semangat berpuasa, tetap minum obat. Nah, jangan lupa obatnya bisa diminum saat sahur dan berbuka ya dok. Betul. Atau kalau mau informasi lebih detailnya, silakan aja kalian datang langsung konsultasi dengan Dokter Kurnia, tentunya dokter spesialis penyakit dalam, ada di Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi. Oke dok, terima kasih untuk informasinya yang sangat bermanfaat. Semoga memang benar-benar bermanfaat ya, terutama untuk teman-teman penderita diabetes dan hipertensi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa kalian like, subscribe, dan share ke keluarga tercinta kalian guys. Oke deh, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.